Iya tenang. Bawakan tentang ini kitab Sanidi Beto Pak Kelas ini kitab asli karangan itu bahasa Asari ini Al-Qanun di Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya nomor 17 itu lawasnya. Masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi luzumil ikhtiyati fi akhdid dini wa akhdil ilmi. Mun coba ya. Utai iki ku fasal nerangno fi luzumil ikhtiyati ini karangan aslinipun Mbah Hasyim Asy'ari tentang madzhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Terus yen wong melok Mbah Hasyim berdasar kitab niki, saiki berdasar ADART juga nih. Filuzumil ikhtiyati ing dalam wajib hati-hati fi akhdid dini ing dalam njupuk agama atau ngalap agama atau belajar agama wa akhdil ilmi lan njupuk ilmu wal ingdari lan medekno itu memberi warning peringatan an fitnati ahli bid'ah sanging fitnahe ahli bid'ah wal munafikin lan fitnahe wong munafik wala imati lan fitnahe pira-pira pemimpin al-mudillina kang nyesatno kabeh. Yalzamu wajib apa al-ikhtiyatu hati-hati fi akhdil ilmi ing dalam njupuk ilmu. Fala ya'khud mongko ora kena njupuk sapa wong an ghairi ahlihi saking liyane ahli ilmu. Rawang riwayat Ibnu Asakir anil Imam Malik radhiyallahu anhu riwayat dawa la tahmilil ilma an ahli bidah. La tahmil ojo pernah nggawa sira ilma ing ilmu an ahli bidah saking wong sing ahli bidah. Wala tahmilu bulan aja juga sirahu ilmu aman saking wong layu rofu kang ora den kenali sapa man kita lagi kelawan tahu ngaji. Terus di antara pantangan ngaji itu sama orang yang dikenal tidak pernah ngaji. Jadi misalnya ada orang mubalek terkenal atau tokoh terkenal, tapi dia terkenal atau mondok, atau ngaji. Apapun banyak bacaannya, itu tetap tidak boleh menjadi rujukan apa? Ilmu. Aku hiburan oleh jadi rujukan apa? Ilmu. Karena ilmu itu khas. Khas itu begini ya, ilmu itu kan ada aturannya. Ya saya ulang lagi, ilmu itu ada apa? Aturannya. Misalnya gini, sholat itu definisinya apa coba? Dengan kalau sholat itu kalau definisi umum apa? Satu ibadah yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Lalu ahlul ilmi ini detail. Misalnya pertanyaannya gini. Imam setelah salam pertama itu makmum sudah boleh berdiri meneruskan enggak? Nah, itu yang tahu detail itu ahlul ilm ya. Setelah imam salam pertama, makmum itu langsung berdiri apa sebaiknya nunggu salam kedua? Enggak terus sampai nunggu salam kedua. Karena imam lali enggak salam kedua. Salam pertama. Nah, yang benar-benar rukun itu salam pertama apa salam kedua? Salam pertama. Nah, salam pertama. Tapi ada perdebatan ahlul ilmi ini unik. Lalu dalai imam itu lali, bersalam pertama langsung astagfirullahaladzim. Kalau ditunggu salam kedua kan apa? Tidak salah. Ada yang lebih ekstrim ketimbang pertanyaan itu. Pertanyaannya gini, setelah imam salam pertama itu dia masih sholat atau sudah tidak sholat? Setelah imam salam pertama itu sudah keluar dari sholat atau masih sholat? Belum keluar. Oh, ini sama bikin aja balik loh itu. Akhirnya ada yang bilang belum. Sudah apa belum? Nah kalau sudah, pertanyaan ekstrimnya adalah kalau kamu masih menunggu berarti menghubungkan sholat kamu dengan orang yang sudah tidak sholat. Itu pertanyaan ekstrim. Tapi kalau kamu bikin syariat, pokoknya berselam pertama langsung ngadeg, itu dianggap aliran sesat karena orang baru sempurna kok. Sudah berdiri. Nah, Salam kedua. Ya, tapi kalau salam kedua resikonya tadi ya nak salam. Nah enggak. Salam. Bar.
Enggak, maksudnya ini saya cerita saja. Kita ya tentu mengikuti yang normal saja. Kalau dalam keadaan normal yang nunggu salam kedua. Tapi kalau kondisi tidak normal, ternyata imamnya bersalam pertama langsung apa? Tapi tetap saja kita mudah ijma, mudah sepakat. Yang penting setelah salam pertama itu boleh berdiri. Tapi statusnya boleh. Kita tidak usah bilang itu disyariatkan apa? Tidak. Kenapa? Karena setelah salam pertama, hakikatnya imam sudah keluar dari apa? Sholat. Nah, ketentuan yang jelimet begini itu nggak akan diketahui kecuali orang yang pernah ngaji. Man yu'rafu bitolab, orang yang kita kenal pernah ngaji serius. Karena ilmu itu jelimet. Tadi saya ngomong-ngomong sama Pak Mukhlasin, ilmu itu karena ada dasar hukum yang itu pokok, terus ada dasar bawaan awarid. Awarid itu hal baru. Misalnya gini, hukumnya istri itu boleh nggak ngaji sama lelaki lainnya? Nggak boleh, karena nanti seneng kiainya atau terus ngerti nak bujune goblok. Tapi kalau dibalik, boleh ndak membiarkan istri itu goblok? Jawabannya ya enggak. Maka harus ngaji. Tapi kalau dibalik, boleh enggak membiarkan istri ngidolakan orang lain? Oh haram. Tapi boleh enggak seorang suami membiarkan istrinya goblok? Ya enggak boleh juga. Akhirnya terus bingung kan? Karena ada kewajiban dasar mencari ilmu, tapi ada hukum dasar ngaji atau apa melihat orang lain itu haram. Jadi kan berlawanan antara dua hukum apa? Hukum asal. Nah itu yang ngerti itu ahlul ilm. Apa jelimet-jelimetnya gitu. Saya ulang lagi ya. Saya beri contoh beberapa contoh. Jual beli itu halal apa haram? Tidak, misalnya kamu ditanya hukum dasar jual beli itu halal apa haram? Halal. Nah halal itu berdasar apa? Berdasar karena barangnya itu halal apa berdasar kepemilikan? Ada kepemilikan. Terus Ya. Barang yang halal ya kepemilikan. Biar tahu Suan Basim. Nanti kalau ketemu Basim sudah halal, sudah sah katanya. Nah ini kitab ini tak kasihkan. Ini jarang yang punya gitu. Jadi ketuanya aja dikasihkan, nanti suruh ngajar gitu. Untuk menjadi halal itu syaratnya apa? Di barangnya, apa di akadnya, apa di kepemilikannya? Misalnya akadnya bisa, tapi barangnya babi. Tapi kambing, barangnya halal, tapi curian. Saya itu pernah digojlok sama wartawan dari Jakarta. Gojloknya gini Bang Mukhlasin, belum ada bermadzhab sebaik Indonesia. Tak tanya kenapa? Pencurinya saja bermadzhab. Jadi ketika kerusuhan 97 itu yang diserbu itu hanya pasar daging kambing. Ada temannya yang nyolong itu, yang apa itu? Dulu istilahnya apa? Jarah. Ketemu daging babi, jangan itu haram. Jadi malingnya saja masih berdiskusi. Ini aja halal, maksudnya jarah daging sapi saja ini halal. Mereka lupa kalau jarah itu haram. Jadi saya di Indonesia itu saking menyatunya mazhab. Pas jarah saja masih ingat hukum ya betul. Yang paling ngeri itu saya punya teman orang Jogja pedalaman. Di situ ada daerah ternak babi, ternak landak, ternak musang. Itu yang dicuri Pak Bak, selalu kambing. Karena yang mencuri itu paling punya mazhab. Kalau nyuri apa? Babi haram. Nyuri hewan-hewan yang seperti itu ya haram. Tapi kalau kambing, nyurinya itu kan nyurinya haram. Dagingnya babi kan enggak, pertanyaannya masih gitu. Haram murokab deh. Nyuri saja masih mikir. Pertanyaan nyuri saja masih mikir. Aco orang Indonesia. Sebenarnya seperti pun nyuri tapi barang hal mana boleh nyolong di pangan. Ya haram. Dagingnya halal. Haram. Ya, makanya harus detail ngaji itu karena tadi ya seperti gini, sampean sholat pakai
baju yang hasil curian sah kan? Salat asar. Waduh, gue. Salat sah karena nutupi aurat. Nyurinya haram. Nyurinya haram. Tapi pertanyaannya dibalik. Pakai baju kamu sendiri tapi bajunya najis sama enggak? Tidak sah. Ya makanya ini cerita ngaji itu sama ahlul ilmi karena ilmu itu jelimet pakai baju suci tapi curian sholatnya sah tapi haram karena pakai curian pakai baju sendiri tapi najis sholatnya juga sah tapi halal karena milik sendiri. Nggak intinya gini ngaji itu harus sama orang sing yurofu gitu loh karena jelimet ilmu itu ngaji sama karena kalau kita tidak maka terjadi kegaduhan karena tidak ada. Misalnya gini, contoh paling gampang. Kalau ada orang mabuk, itu kan melakukan barang mungkar. Wajib gak nahi mungkar? Jawabannya wajib. Nahi mungkar itu wajib. Pertanyaannya, kalau orang mengigau ditegur, malah potensinya membunuh. Dari dosa mabuk menjadi berpotensi dosa membunuh. Maka menegur ini menjadi haram karena berpotensi melahirkan kemungkaran yang lebih besar karena nanti membunuh atau memerkosa. Sehingga bagi ahli ilmu nahi mungkar itu ada aturannya. Nahi mungkar itu wajib selagi tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ya tadi Pak Mukhlasin bakal saya misalnya ada pilkada, ada pilgub, ada apa saja pilihan-pilihan. Pemimpinnya fasek semua, 4 ini fasek semua. Wajib gak milih? Wajib milih. Milih yang faseknya tidak paling madharat. Misalnya ada fasek yang ambisi menanamkan paham ateisme supaya Indonesia menjadi komunis lagi. Ada fasek yang sukanya itu uang, korupsi misalnya. Ada fasek yang sukanya perempuan. Ada yang fasek sukanya itu apa itu? Judi ya tadi. Ya kita harus mikir paling bahaya mana? Apa? Paling bahaya mana? Karena kalau kita ada mikir, nggak kebayang kan sebuah negara tanpa. Nah, di sini saya berkali-kali fatwa. Makanya orang soleh itu wajib ikut kompetisi. Karena kalau dengan ikut kompetisi artinya umat punya pilihan orang. Nah, ini problemnya kalau orang soleh ini nggak bayar ya nggak jadi. Maka asal bayarnya itu dengan niat memenangkan kesolehan. Paling Allah nganggep beli kebenaran. Tapi kalau dia hadzun nafsi untuk apa? Pribadi. Itu namanya riswah. Suap. Itu memang ilmu yang jelimet. Kenapa? Karena dikatakan suap begini. Makanya ini ilmu bagi yang ahlinya itu beda sama yang tidak ahlinya. Coba yang dikatakan suap itu bayar pemilih, apa membatalkan barang hak, menghakkan barang batil? Betul. Jadi kan mulai jelimet, kita lupa definisi riswah atau riswah tadi kalau bahasa Indonesia riswah. Misalnya gini, ada seorang hakim, ya harta kamu itu digasap orang lain atau istri kamu diaku milik orang lain. Ya, karena istri kamu juga gak jelas sebenarnya dalam konteks dulu gak ada suratnya. Terus di persidangan orang yang menyuap hakim supaya harta itu diklaim sebagai miliknya padahal tidak miliknya, namanya apa? Menyuap kan? Karena mengakukan barang bukan haknya. Tapi kalau dibalik yang bayar itu orang yang punya lahan itu supaya hakim memutuskan yang benar. Orang ini bayar disebut nyuap apa beli kebenaran? Tapi hakim tetap haram loh yang terima ini, hakimnya tetap haram karena dia harus memutuskan kebenaran dengan atau tanpa bayaran. Harus tambah suap kan satu saja. Saya ulang lagi. Makanya ini kan nyontohkan betapa ilmu itu jelimet. Saya ulang lagi ya. Anda jadi hakim. Ada 2 orang bersengketa, yang satu memang yang punya tanah, yang satu tidak. Yang nggak punya tanah bayar hakim namanya apa? Jelas semua, karena menuntut hakim atau minta memutuskan barang yang tidak bukan haknya. Terus lalu yang punya tanah bayar hakim itu nyuap apa? Beli kebenaran atau beli kebenaran. Oke. Tapi bagi hakimnya ini suap semua, karena dia pun harus memutuskan kebenaran dengan atau tanpa dibayar. Tanpa imbalan atau dibayar. Kata dibayar ini binisbat pada yang tidak punya hak namanya suap. Binisbat pada ini namanya beli. Ini yang paling repot. Maksudnya ilmu itu jelimet ya dulu. Karena enggak. Makanya orang yang enggak detail nyari ilmu tetap enggak akan bisa. Karena jelimet tadi.
Makanya jangan membawa ilmu atau mengambil ilmu dari orang selalu rofu ditolak, tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar, karena dia pasti nggak mikir efek-efeknya. Ya nggak mikir apa? Efeknya. Contoh gampang lagi yang menyangkut ini, yang menyangkut fatayat atau musibah, tidak tahu. Tanya orang ini fatayat atau musibah. Fatayat ukurannya apa umur? Bukan gaul tidaknya. Baunya, baunya. Kalau muslimat bau apa? Kalau fatayat. Bau wangi. Bau wangi. Ini ketuanya juga gak jelas. Tidak, saya beri contoh. Sampai kalau ngaji kitab-kitab kuno, kitab-kitab kuno, perempuan belajar itu haram. Belajar nulis haram, belajar baca haram. Karena ditakutkan surat-suratan kan itu zaman jenengan kecil kan gitu ajarannya. Perempuan itu nulis itu Surat-suratan. Surat-suratan. Sehingga kiai dulu ngaramkan perempuan belajar. Lalu hukum itu hukum dasar apa hukum yang ditakutkan karena akibatnya? Ya jawab tadi. Yang ditakutkan karena akibatnya, karena namanya belajar itu selalu baik. Namanya belajar itu baik, selalu baik, bukan sekedar baik, selalu baik. Tapi karena punya efek, misalnya main HP itu pacaran atau WA atau yang haram lah, yang jenisnya dipakai keharaman, maka itu menjadi haram. Tapi kalau kebalikannya, dia hanya untuk ngaji, perangkat teknologi untuk ngaji, maka menjadi. Nah pertanyaannya terus faktual. Nah ini faktual ini yang mengganggu ulama. Banyak orang di beberapa kampung Lugu itu justru korban trafficking. Coba korban trafficking itu korban orang yang biasa belajar apa biasa yang nggak belajar? Banyak kan orang-orang perempuan gadis-gadis kampung yang Lugu, Pak Mufasinya ditawarin kerja di Malaysia, katanya juga tahu-tahu jadi apa? Jadi pekerja orang-orang nakal. Lalu pertanyaannya, mendesak mana dipaksa belajar sama enggak? Karena kalau enggak malah potensinya korban trafficking. Tapi kalau kita mensyariatkan belajar secara masif, karena orang yang tidak Islam ya dipakai alat untuk kemana-mana yang tidak maksiat, yang memang maksiat. Maka perubahan hukum di sini susah. Ya tadi kita lalu kemana posisinya? Mau mewajibkan belajar ya bagus karena sebagai jadi korban apa? Trafficking. Tapi kalau belajar ini tidak terkontrol, juga kadang melajari ilmu yang menjadi awal dari maksiat. Coba orang-orang yang dibawa lari lagi, kadang korban apa? Chatting sama orang yang dirugikan. Akhirnya ada dua korban, gara-gara lugu ya jadi korban trafficking, gara-gara berselancar juga kadang korban penculikan. Tapi apapun itu, hukum ini bawaan bawaan efek ya. Persoalan. Nah, persoalan. Makanya fatwa itu enggak gampang karena harus dari orang sing yurofu ditolak yang benar-benar pernah ngaji. Karena efek hukum itu ada ya, efek hukum itu. Aman saya ngarang tak gede ini bukti bahwa orang alim sama orang beda. Misalnya sama tak tanya, hukumnya tidur itu wajib apa haram apa mubah? Hukum dasarnya itu mubah. Mubah itu bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau tidur dilihat dari sisi bahwa dengan tidur kamu tidak zina, tidak maling, tidak gosip, tidak ngerumpi, tidak melihat orang-orang cantik, hukumnya wajib atau enggak? Wajib, karena dengan tidur meninggalkan maksiat. Tapi kalau dibalik, wahai belanja Pak Muflasin tidur, berarti gara-gara tidur istrinya enggak belanja, gara-gara tidur ibunya harus periksa enggak periksa. Berarti namanya tidur yang meninggalkan kewajiban. Maka bagi ahlul ilm tidur itu berstatus dua. Melihat itu tarkul ma'asi, dengan tidur kan orang pasti tidak maksiat. Berarti hukumnya tidur wajib. Tapi dengan tidur juga orang meninggalkan kewajiban. Maka tidurnya berstatus haram. Haram. Ya maksiat karena meninggalkan kewajiban. Maka pertanyaannya kayak jenengan pergi gini, tidak lihat. Kalau di rumah punya hutang berarti pergi ziarah haram karena meninggalkan kewajiban demi kesunatan kan, ziarah statusnya sunat. Tapi kalau dengan tidak ziarah orang nggak suka wali, juga nggak suka orang-orang soleh. Tidak suka orang soleh itu haram apa halal? Haram. Selalu begitu. Makanya ini ada yang utang nggak di rumah ya. Ada utang. Enggak yang wajib dibayar hari ini. Kalau ada berarti
Jatuh tempo jatuh. Janji ya. Janji dulu. Nah, jadi hukum itu makanya la tahmilhu aman la yurofu bitola. Kamu jangan pernah ngambil ilmu dari orang yang tidak pernah ngaji. ya, karena tadi mesti dia nggak tahu efek-efek terusan hukum itu apa efek-efek terusan hukum itu tadi kan misalnya orang sidik-sidik mengharamkan suap mereka nggak tahu definisi suap sendiri itu apa jadi katakan suap adalah pembayaran untuk membatalkan yang hak atau menghakkan yang batal itu baru dikatakan suap kalau sekedar bayar itu belum mesti kategorinya suap. Coba misalnya ada perempuan cantik kamu kasih uang supaya dia mau menjauhi perempuan nakal itu suap apa membina? Ada perempuan cantik kamu bayar uang 100.000 sudah kamu gak usah takut itu bilang itu suap apa membina? Tapi kalau Pak Mukhasin bayar supaya mijeti suap karena untuk melanggengkan kebatilan tuh mas sama-sama gaya Kayak ini jadi rukin. iya jadi rukin nah makanya ini kan ilmu itu jelimet ilmu itu apa? Jelimet makanya kan pernah ada cerita Nabi pernah cerita dulu ada orang soleh yang ketika ngamal pertama dikasihkan sama Janiyah perempuan nakal jadi gunjingan kan masa orang soleh kok membayar orang apa? Hari kedua jadi gunjingan malah ngasih uang dikasihkan pencopet jadi gunjingan lagi hari ketiga dikasihkan orang kaya juga jadi gunjingan lagi yang orang soleh tadi memberi penjelasan perempuan nakal yang saya kasih tadi tak kasih tahu kamu nakal kan demi dapat uang kan iya pak ya sudah tak kasih uang nggak bisa yang copet dikasih gitu kamu nyopet karena apa nyari uang ya sudah tak kasih uang nggak bisa itu kan makanya terus kalau hukum dasar tentu bayar perempuan nakal itu haram itu hukum dasar tapi kalau itu proses pembinaan dan kemudian ada harapan dia jadi solihah itu namanya sudah ada bayar orang nakal tapi membina tidak maksud saya cerita betapa jelimetnya ilmu makanya harus kalau fatwa nyari orang senior rohku ditolak memang dia punya reputasi pernah ngaji serius supaya tahu hukum dasar apa hukum yang karena awarid berapa hukum karena ilatul hukum apa karena ada saya Jumatan kamu ditanya Jumatan wajib nggak bagi lelaki yang akhir balik wajib kan? Wajib. Sekarang kalau sedang pusing dia sedang pusing kepalanya dia boleh sholat duhur itu nunggu Jumatan selesai apa karena pusing dia lalu boleh duhur jawabannya adalah dia boleh duhur setelah Jumatan selesai karena kalau Jumatan belum selesai ada potensi ngeluhnya sembuh kemudian dia masih wajib tapi kalau dia langsung sholat duhur kemudian ternyata sebelum khutbah selesai atau sebelum Jumatan selesai dia sekali sembuh dia kan berkewajiban iya. Makanya banyak ulama mengatakan jenis penyakit kayak gini harus al-ya'su minal jum'ah dia harus putus asa menemukan Jum'ah baru melakukan duhur. Tapi kalau jenis penyakitnya itu penyakit laten permanen kan dia diinfus atau apa maka langsung boleh duhur karena potensinya tidak sembuh sampai Jumatan selesai. Nah itu jelimet hukum-hukum seperti itu jelimet. Lagi-lagi kalau tidak yu'rafu bitolab orang nggak tahu bedanya. Sementara ada udzur boleh nggak Jumatan padahal detail udzur yang apa? Udzur yang potensi sembuh ketika Jumatan belum selesai apa udzur yang permanen? Itu juga perempuan yang haid, yang menstruasi. Misalnya jenengan masih haid sampai zuhur jam 4 masih waktu zuhur. Kemudian in kita udam suci mas zuhur masih waktu 5 menit. Wajiban zuhur apa? Wajib. Oke, sekarang balik. Zuhur masih haid, asar masih haid. Kemudian kurang 10 menit waktu asar kamu suci. Ya kan? Ya. Itu kewajibannya sekedar asar apa plus zuhurnya? Plus zuhurnya. Karena asar dan zuhur adalah waktu yang boleh dijak. Berarti pintar sukses yang jadi dia. Nah seperti itu kalau tidak ahli ilmi pasti hanya bilang asar saja yang wajib. Karena zuhur masih haid.
Padahal yang pernah ngaji kayak kita ini, hampir ulama kebetulan itu, itu tahu kalau zuhur juga ikut wajib karena zuhur dan asar dianggap satu paket sholat, ya boleh di. Maka kalau suci asar punya akibat zuhur juga ikut dikodoi. Nah itu kalau orang tidak yurofu fitolah pasti jamnya hanya asar. Asar saja. Tadi karena tidak yurofu fitolah, dia tidak punya reputasi ngaji. Jadi makanya kemarin-kemarin kita juga ikut salah ngasih panggung orang yang nggak pernah ngaji, akhirnya nggak karu-karuan. Ya siapa saja tidak ingin nyindir personal siapa saja. Jadi kalau ngaji itu bukan sekedar sama ahlul ilmi tapi yu'rafu. Betul. Apa artinya dia pinter tapi hamuk baca kok? Kan dia nggak ngerti sekian perdebatan. Iya. Ilmu itu kan butuh perdebatan dan setelah ada perdebatan kadang ilmu itu dibatalkan karena memang tidak logis. Maksud itu walau la taqwa inna sabaqahum juga itu lafaz satu ilmu itu kalau tidak ada gesekan juga tidak bagus karena ilmu itu butuh kontrol lah. Kayak tadi membiarkan istri ngaji sama lelaki lain hukumnya apa ya haram. Tapi kalau dibalik membiarkan istri goblok karena suaminya goblok ya haram. Karena tidak gampang sisi-sisi kehidupan itu tidak gampang. Makanya membiar sekarang misalnya gini kiai NU yang alim itu banyak berteman orang fasik. Kalau tidak berteman orang fasik hukumnya gimana? Ya haram karena potensi ketularan fasik. Tapi kalau dibalik pertanyaannya, membiarkan umatnya Nabi yang sekalipun fasik boleh enggak? Enggak boleh. Karena itu umatnya Nabi harus kita bina. Bisa bina kalau mau berteman. Dibalik gitu. Ya salah kan ya. Berteman orang fasik haram. Membina orang fasik wajib. Bisa membina kalau berteman. Ini wajib. Tertakan hati. Tapi kan kita akhirnya tahu diri kalau potensinya yang fasik terpengaruh yang soleh maka kategorinya membina. Tapi kalau yang soleh terkontaminasi sama yang fasik, jadi akhirnya nanti kita melihat per personal itu beda-beda. Ya soalnya lagi ya berteman orang fasik hukumnya haram. Membiarkan umatnya Nabi meskipun fasik juga hukumnya haram. Apa harus dibina? Bisa bina kalau teman. Akhirnya hukumnya apa? Di mana-mana yang namanya bina itu yang soleh nularan yang fasik atau yang fasik ketularan yang soleh baru dikatakan bina. Tapi kalau yang soleh katut yang fasik itu namanya ada bina, kejumus. Ya akhirnya per personal hukumnya beda-beda kan? Iya, pendapatnya beda-beda. Bukan pendapat, tapi per konteksnya Beda-beda. Kalau kamu yakin posisi yang soleh-solihah membina, ya baik. Tapi kalau yang soleh atau soleh terkontaminasi, maka akhirnya, dan ini contoh saja. Bagi yang tidak ahlul ilmi, maka hukumnya dipukul rata. Namanya berteman orang fasik pasti haram. Yang mengatakan pasti ini pasti tidak ahli ilmu karena dia nggak tahu efek-efek dari itu. Padahal kalau itu diharamkan berarti orang soleh nggak ada yang bina orang fasik. Berarti yang fasik selalu fasik. Dan kadang diambil kelompok-kelompok ateis, kelompok-kelompok yang macam-macam. Akhirnya umatnya Nabi yang fasik, yang fasikoh nggak ada yang membina sama sekali. Di sini hebatnya Rasulullah SAW. Nabi itu nggak sering kritik orang fasik, tapi kadang Nabi malah ngendikan syafaati li ahli kabair umatku yang fasik lah nanti dapat apa? Syafaat. Karena apa? Umatnya Nabi yang fasik ini pasti selalu ada yang bina untuk tidak. Setidaknya kalau masih menjadi umatnya Nabi kan masih punya tauhid. Siapa yang bisa jaga tauhid ini? Selalu ada kiai-kiai yang berhati besar tetap membina meskipun mereka fasik. Setidaknya kalaupun tidak bina itu tidak dijauhi supaya tidak uculnya gak teman-teman. Orang Jawa uculnya tidak teman-teman. Kan banyak kan misalnya ada ibu-ibu masih taklim tapi anaknya fasik narkoba. Ibunya setiap anaknya pulang mabuk, tak doakan untuk hidayah, tak doakan untuk. Maka dia tetap pulang. Barokahnya tetap pulang itu masih dengar ngaji. Kadang masih ada nasihat. Coba kalau ibunya, wes kira anakku, kono minggat. Akhirnya malah jadi pengedar narkoba dari pemakai menjadi pengedar. Tapi kalau ibunya masih berhati besar, ya mulai digandani dong obat atau
dia masih merasa nyaman dengan ibunya kan masih pulang terus. Iya. Dan ketika pulang terus ini ibunya oleh Allah distatuskan pembina. Pembina. Disebut silaturahim, masih jaga rahim dengan anak. Tapi kalau dia ngusir, potensinya kan dari pemakai mungkin dimanfaatkan sebagai pengedar karena dia terus ditompo bandarnya. Iya. Paham ya? Tapi ya sudah memang nggak gampang ngadepi kondisi seperti ini. Maka hanya ahli ilmu yang tahu detailnya. Man yu'rafu bit tolak. Ya, man yu'rafu bit tolak. Orang punya reputasi nyari ilmu dengan segala perbandingannya, dengan segala efek-efeknya. Nah, karena tadi kalau dia tidak bina, maka ini potensinya lebih jauh, ya kan? Nah, nanti kalau dia jadi pengedar narkoba, mungkin maksiatnya hanya mengedarkan narkoba. Tapi kalau terus ketemu aku mau ngopo itu sholat dari sopo nak wong sakit sangko kuburan ini rono kabeh bohong kabeh dari fasik hanya narkoba menjadi fasik ateis, tidak percaya ketentuan Allah. Lebih ngeri kan? Tapi kalau dia fasik masih di rumah mungkin mlebu neraka tak lakoni neraka wae ning dunya oleh narkoba. Kan lumayan cek percaya anane neraka. Selain itu kita masih berharap barokahnya rumah yang dipakai sujud ini, barokahnya ibunya, barokahnya rumah yang dipakai ngaji Quran. Rumah ini masih rumah barokah. Harapannya adalah yang fasik pun potensi sembuh. Kalau di luaran sana, di tempat bandar narkoba, sudah penghuninya fasik, suasananya fasik, malaikat plus nih. Jadi sini ini yang tahu fatwa hanya man yu'rafu bitolak. Kalau tidak yu'rafu bitolak pasti fatwanya langsung sana ngurusir wae. Jadi kita memutuskan hubungan ibu dan anak. Saya berharap bapak-bapak itu orang yang tahu banyak tentang hingga Allah sendiri yang Tuhan, yang Al-Ghaniyul Mutlaq, yang mestinya enggak butuh hambanya, itu saja memanggil-manggil yang fasik wa anibu ila rabb, itu harus kembali. Jadi tradisi kita apa? Yang fasik kita kembali. Sekarang banyak kelompok ekstrim yang sudah di dalam Islam malah diusir. Orang Islam dikatakan kafir artinya kan sudah di dalam dikeluarin. Ya kan dengan dihukumi kafir artinya kan dikeluarin. Padahal seharusnya ajaran Islam gimana? Yang sedang di luar saja disuruh masuk. Tapi itu ya kan betul sudah di dalam. Ini sudah NU ketua dikafirkan, bukan berarti sampai rombongannya dipimpin orang kafir. Paradomnya lagi, ini sudah kafir tapi pemimpin ini dan la ilaha illallah. Nanti kalau aliran itu betul, berarti malaikat bingung. Ini kafir wiridannya. Kalau aliran kita kan jelas, mazhab kita kan. Apapun faseknya kita, misalnya fasek, tetap mukmin. Terus orang mukmin melafadzkan kalimat tauhid, kan wis pas. Tapi kalau orang-orang seperti ini kamu hukumi kafir kan paradoks semua. Kafirun yatalaffazu bi kalimatit tauhid. Ini ada orang kafir selalu melafadzkan kalimat tauhid. Secara fikih kita tanya, lalu orang kafir menjadi muslim karena kalimat apa? Tauhid. Kalimat tauhid. Sekarang ada kalimat tauhid menjadikan orang mukmin menjadi kafir. Waduh enggak secara ilmu waduh. Oh kacau sekacau-kacaunya, kacau sekacau. Makanya Ahlussunnah Jamaah menolak paham apa? Takfiri. Menolak paham mengkafir-kafirkan orang Islam. Karena nanti terjadi paradoks. Paham ya menjadi paradoks. Yang kafir saja menjadi muslim karena kalimat tauhid. Masa yang muslim menjadi kafir juga karena kalimat yang tauhid. Nah, makanya ini pentingnya ahli ilmu ya, pentingnya apa? Ahli ilmu. Tahu logika, ya tahu apa logikanya, konstruksi hukumnya jelas. Karena jangan mencari ilmu sama orang yang la yu'rafu. Jadi meskipun sekarang dia ngomong ilmu, tapi kita kok mondok ini gak jelas asal usul gurunya. Wala tahmilhu amman la yu'rafu bit tola. Wala amman dan orang saking wong yang tukang bodoni sopeman di hadis. Atau sama orang yang pegawainya bodoh itu juga bisa diandalkan. Wa ingkana dari bukti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun orang itu nggak pernah bohong ketika menceritakan hadis, tapi dengan reputasi sering bohong itu kan orang sudah tidak nyaman. Nah, kalau pernah nggak apa-apa lah, namanya tidak nabi pasti pernah bohong. Ketua rombongan aja mesti sering bohong. Bisa bagus. Ternyata mungkin kurang
wah dijamin nyaman. Ternyata dosokan kan nggak gampang nggak bohong. Selain bakat kadang ya harus bohong. Nggak mau karena memang gimana? Misalnya sampai mau ditanya sampai ke Jombang berapa jam, mesti kan punya asumsi ya 4 jam. Ternyata macet. Lebih dari 4 jam, 6 jam. Semacam-macam. Saking sering. Kita teruskan. Warwa Ibnu Sirin rahimahullah. Ibnu Sirin meriwayatkan ada riwayat atau ada makalah hadal ilmu dinun. Hadal ilmu tawi bila ilmu itu dinun minangka agama kang biru. Mongko delok sira kabeh aman sangi wong tak dina kang ngalap sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Warwat Dailami wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an al ilmu dinun was sholatu dinun fangzuru amman ta'khuduna hadzal ilma. Jadi salat itu agama, maka kamu lihat belajar salat dari mana? Wa kaifa tusalluna hadhihi salat, bagaimana kamu mensolati ini salat. Jadi misalnya gini, salat ya, saya beri contoh salat. Salat itu ibadah enggak jauh saja. Ibadah kan, salatnya kita lakukan. Tapi kalau tidak ahli ilmi mungkin yang sedang khusyuk milih sholat itu berlama-lama. Alasannya tambah lama munajat sama Allah, tambah baik, tambah baik. Tapi pertanyaannya, betulkah itu munajat? Jangan-jangan bagi ibu-ibu yang kesusu-nyusui anaknya, ibu-ibu yang kesusui ngerawat suaminya atau ngerawat keluarganya yang sepuh, jangan-jangan ibadah ini penghalang. Maka sholat itu punya dua sisi. Lama-lama itu bagus karena munajat sama Allah kan harus nyaman ya. Masa sedang merumpi mbak ibu-ibu aja betah, masa pas munajat enggak betah. Kalau melihat itu kan Allah tersinggung, nak ngerumpi betah sholat 5 menit enggak betah. Dari sisi itu bagus sholat berlama-lama. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan sholat ini problem. Banyak yang makmum itu ada yang karena mau cepat-cepat kembali ke bis, jaga Indul Ma'ruf cepat-cepat ke toko karena takut dimari majikan. Ibu lupa enggak matiin kompor atau apa, atau merawat suami enggak pegang rukun. Dan rukun lama-lamain aja di masjid. Maka sholat ini punya dua sisi. Nah, kalau ahlul ilmi tahu pernah ada sahabat tepatnya Mu'ad ngimami sholat itu lama sekali. Sampai ada makmum yang karena punya unta di ladang mufarokoh. Setelah mufarokoh si Mu'ad ini tersinggung. Kamu orang munafik. Masa tengah-tengah sholat mufarokoh biar harta. Setelah divonis munafik atau orang salah lah kan, biasa munafik orang salah. Si orang ini nggak terima, matur ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi saya makmum sama Mu'ad. Ingin saya si sholatnya standar aja, tapi baca surat-surat panjang. Sehingga saya mufarokoh karena takut hewan saya hilang di hutan ini. Ternyata yang dimarahin Nabi siapa kita tahu? Imamnya. Afattahan anta ya Mu'ad, kamu itu tukang fitnah. Ini menjadikan orang nggak nyaman dengan sholat gara-gara imamnya. Artinya apa? Sudut pandang bahwa sholat sebagai munajat itu tidak mesti juga benar gitu. Karena ada konteks makmum-makmum yang harus punya urusan. Akhirnya Nabi bikin aturan, jika kamu jadi imam maka sholatnya paling khafif harus cepat. Jadi jangan 8 menit yang terawih itu. Cepet. Kalau cepat masih bagus, kalau kecepatan itu. Fa inna fihim ad-dha'ifa wadal hajat, karena di antara makmum kamu pasti banyak orang yang lemah. Lemah itu artinya kadang dirinya sendiri tidak memiliki. Gitu Pak, jenengan mungkin kuat sehat, tapi punya atasan. Itu kan juga lemah. Maksudnya 5 menit misalnya kan, toleransi sama atasan. Saya pernah di Korea, itu mereka bisa sholat itu korbankan jam makan karena negara ateis. Jadi kalau jam makan, masih nyolong-nyolong sholat. Ya bagus loh. Sholatnya masih kita lihat. Nyolong nggak kasihan. Ya sudah punya alat 5 menit, terus imamnya imam amatir, biar kelihatan khusyuk itu lama. Karena imam itu kan punya sekian kebutuhan, misalnya imam profesi, apalagi masjid-masjid besar imamnya akan digaji. Dia mau tidak mau kan harus lama, masa sudah digaji kok sholatnya? Cepat. Kan ya malu. Tapi makmum kebalikan, masa digaji Indomaret atau SPBU kemudian sholatnya lama, padahal hanya dikasih waktu 5 menit itu sudah termasuk ke kamar mandi. Ini kan ada dua profesi yang berbenturan.
seperti ini tuh harus ada kearifan, makanya harus fatwa ini harus man yurofu ditolak orang yang diketahui pernah ngaji, karena nggak gampang. Itu hebatnya Rasulullah. Makanya Nabi bikin garis tengah-tengah. Kalau kamu sholat sendiri, fayutawil masya'a, kamu lama-lama nggak apa-apa, urusan kamu sendiri sama Allah. Tapi kalau kamu jadi imam harus pakai ukuran standar. Nah, itu hebatnya ilmu. Maksudnya ini hebatnya ilmu. Karena ngaji harus orang senior publik. Karena kata Nabi, sholat juga gitu. Al ilmu dinun wa sholatu dinun pangguru aman ta'khuduna hadzal ilma wa kaifa tusalluna hadhihi sholat fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Fala taru mongko aja ngriwatno sira ilmu illa aman kecuali saking wong tahak kokot kang bener-bener nyata apa ahliyatu apa keahliane wong iki ayaku namnal muncul aslikon al-mubinin. Jadi kamu jangan pernah ngambil ilmu dari orang yang tidak tahqiq, tidak detail. Karena kalau tidak detail taunya itu garis besar kan. Tapi misalnya jenengan sebagai pegawai SPBU atau Indomaret atau Kernetbis barang sholatnya lama ditinggal pasti kita cepet langsung dijak sholat itu orang gelem dasar. Padahal dulu peristiwa Mu'ad Allah Nabi gak nyalahkan makmumnya, nyalahkan imamnya. Itu kan di luar dugaan. Dugaan kita kan yang sholat lama tambah bagus, tapi Nabi malah nyalahkan. Karena apa? Sholat tidak boleh jadi problem. Nah, coba kalau semua imam lama kan pasti kena jangan sholat nanti kelamaan gak ada aktivitas. Jangan sholat. Lama-lama ibadah itu jadi satu. Makanya Nabi ngendikan laku nafsu, jangan jadikan agama ini problem sehingga orang lari dari agama. Yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafsiru. Bikin gampang jangan bikin sulit. Jadi ini kan tidak gampang ya. Tapi gampang sampai gampang kan gitu. Jangan sampai istighfar bahwa meremehkan atau gampang. Ya, jadi ya ini kenangan dengan ngaji sebelum Tuan Mbak Hashim. Ini kita dua-duanya tak kasihkan Pak Mulasin nanti tuntut suruh baca dulu. Dan harus keterangannya kayak saya. Jadi kalau tidak berarti hoax. Pas ngaji Gus Bak enak dari Pak Mulasin jadi kacau itu. Nah, kalau sudah persis berarti murid yang baik. Ya, kalau lebih baik, lebih top berarti murid yang luar biasa. Bisa menyalip gurunya. Tapi yang jelas saya mohon sekali ilmu itu harus dari ahlinya karena agak gampang jelimet. Ilmu itu apa? Jelimet. Karena agak gampang. Makanya saya itu termasuk kiai yang nggak setuju sering ada pengajian sering karena tadi lama-lama dianggap problem. Dari pengajian kok Senin jam 9. Bagi orang punya aktivitas di kantor kan. Kalau nggak datang di pengajian gurunya marah. Tidak ngaji kok nggak mau. Kalau ngaji pimpinannya yang marah. Mau yang kantor kok. Ngaji. Nah kita harus tengah-tengah, makanya kiai harus tahu diri kalau di kota ya jangan ngaji di jam kerja karena nanti agama lama-lama dianggap problem. Seperti sholat itu kebaikan tapi Nabi punya saran seperti itu kan agak boleh agama itu jadi problem. Itu komposisinya itu harus diatur sedemikian. Ya harus diatur sedemikian. Makanya Nabi sampai tanya wakai fatu sholuna hadis sholat. Kamu sholatnya itu dengan cara apa? Makanya saya setuju model yang dilakukan Nabi itu sangat bagus ketika beliau sujud Hasan Husain menaiki Nabi. Riwayatnya itu Hasan atau Husain menaiki Nabi. Nabi coro Jawa itu tumpaan. Nabi lama sekali sujud sampai sahabat ya sebarukannya sahabat yang kayak jenengan. Bareng penasaran lama ndonga. Apa tuh Nabi sujud kok lama sekali tidak kayak biasa. Ternyata Hasan sedang naik ala adiki naiki Nabi. Nabi selesai sholat memberi jawaban. Tadi cucu saya naikin saya tidak ingin ganggu cucu saya, maka saya teruskan. Kesimpulan dari itu adalah begini, jangan sampai sujud atau sholat menjadi trauma bagi cucu. Coba kalau Nabi bentak Hasan, banyak aku sholat diganggu, cucu kenangannya apa? Demi sholat, mbah saya bentak saya. Berarti dia bisa trauma dengan sholat. Maka ibu-ibu kalau sholat anaknya rewel jangan bentak, nanti lama-lama jadi trauma anak. Aku mau melok sholat ibu, sholat bentak karena rame. Maka kita harus punya komposisi, jangan sampai ibadah jadi trauma bagi anak-anak ya. Termasuk bagi yang tua sekalipun kalau kelamaan jadi trauma juga. Itu kalau tidak ambil ilmu tidak tahu, kalau tidak ambil ilmu tahunya kan. Jadi itu kalau adegan dibentak, Pak Mulasin kan traumanya kan.
Oh gara-gara sholat bahasa yang bentak saya. Akhirnya anak ini trauma dengan sholat. Sama misalnya ibu-ibu sholat gara-gara imamnya kesuwen. Masakanku gosong. Wali ranu trauma, tak ingin kucing. Jadi trauma. Nah, kita tidak ingin ibadah ini jadi problem. Hebatnya Nabi kan basiru wala tunafiru, yasiru wala tuasiru. Kamu bikin gampang saja. Yasiru wala tuasiru, basiru wala tunafiru. Jadi kalau tidak ahli ini nggak bisa. Juga orang-orang yang cara berpikir keras itu mereka kan nggak ngaji detail. Bisa sholat orang belum, bisa wiridan orang belum, bisa ngaji orang belum. Uang Islam tuh orang. Langsung tanyanya ke Islam tuh orang. Ya, jadi fala tahu illa amman tahaqqaqat ahliyatu. Kamu jangan beratkan ilmu kecuali dari orang yang nyata-nyata ahli. Ini gambarnya Basim bi ayyaku namdal udul asiqat al-mutinin. Dia ya adil bisa dulu al-mutinin, ilmunya itu detail. Atqon itu maknanya ilmunya itu detail. Makanya Imam Suyuti menamakan kitabnya al-itqon, ilmu yang detail. Karena ilmu itu memang butuh detail, butuh presisi yang detail. Nggak bisa asal kebaikan, nggak bisa dipindah. Berkawan orang fasik adalah bisa. Tapi kalau ilmu berhenti di sini, kadang yang fasik orang kita, kadang yang fasik orang tua kita, kadang yang fasik keluarga kita. Kalau semua mengharamkan, lalu orang fasik ini yang bina siapa? Nggak ada kan, berteman saja diharam. Padahal awal bisa bina kalau mau berteman. Meskipun ya kita fair, awal terjerumus ya karena berteman. Kita ngomong ilmu fair saja, detail saja. Awal bina ya berteman, awal terjerumus ya berteman. Lalu kita ngatur presisi, yang potensinya soleh menulari yang tidak soleh, yang soleh, yang fasik tertulari yang soleh, maka jenisnya yang harus membina. Tapi kalau jenis potensi tertulari oleh yang fasik terjerumus, nah itu namanya detail. Maksudnya ini cerita. Jadi kalau fatwa yang detail. Nah ilmu itu hanya boleh diambil dari yang ini terakhir makalahnya Mbak Asim yang ngaji hari ini. Fala tabuhu illa amman tahaqqaqat ahliyatuhu bi ayyakuna min al-udul atiqat al-muslim. Ya jadi sikat saja juga al-mutqinin. Tadi ilmunya itu detail ya tadi dengan ada asasul ilm, ada qawarid atau awarid atau yang al-hukmu yaqulu ma ilahi wujudan dan apa. Jadi ilmu itu kan ada hukum dasar dulu. Misalnya sholat, hukum dasarnya baik. Tapi kalau dipakai sarana menghindari kewajiban, itikaf di masjid hukumnya bagus. Ya waya ini sing wedok blojo sing lanang itikaf. Itu itikaf apa lari? Sama misalnya ibu yang cantik ini, waya sing lanang buta terus muslimah. Di bangku cukup buta repot. Elek. Menjauh batu ikut pengajian. Itu pengajian apa lari? Kalau lari ngurusin orang mati. Jadi ini kan ada sekian potensi dalam ibadah pun, ada sekian ya tadi waya blonjo suaminya pura-pura itikaf. Ini itikaf apa lari? Waya ini suami ikut muslimatan, lari apa pengajian? Lari. Melarikan suami gaji. Ya itu makanya harus tahat kotot, harus tahat kotot ahli itu karena tidak gampang dalam presisi hukum itu tidak gampang. Karena tadi ada hukum dasar, kemudian ada turunan dari hukum dasar itu yang disebabkan sekian faktor. Ya tadi perempuan itu kalau lugu jadi korban tragedi. Jadi kalau ahli IT misalnya juga potensi kater teman selancarnya atau teman duitnya atau macam. Tapi hukum dasar belajar itu tetap baik. Yang baik ada belajar sesuatu yang baik. Tapi masalahnya manusia itu ada nafsu, kadang keburukan itu dan jualan. Sehingga agama juga mengharamkan menjual ayat-ayat Allah. Jadi manusia itu saking potensi buruknya. Ibadah saja bisa dijual belikan. Makanya Al-Quran sering kritik jangan menjual ayat-ayatku dengan harga dunia. Karena kesolehan itu bisa dijual. Ya contoh paling gampang kayak Jumat Kanjeng itu. Kalau dia nggak pura-pura soleh bisa nggak nipu orang. Gara-gara berpenampilan seperti itu,
bahagiannya istimewa, bahagiannya Islami, orang ditipu mau. Coba kalau dari awal dia pakai kewato, pakai celana pendek di pasar, mau nggak kira-kira orang itu? Berarti apa? Untuk menipu pun kadang orang harus bergaya. Iya kan dari awal terang-terangan pasar kan nggak mungkin ada orang yang mau. Hanya ya tadi kalau yang namanya nafsu itu bergaya soleh saja tetap akibatnya buruk. Begitu ngaji, makanya harus ngaji sama orang yang ahli. Karena yang ahli itu yang tahu detail. Masjid juga sama. Untuk merusak masjid itu harus bikin masjid baru. Zaman Nabi itu ada masjid Nabawi. Orang-orang munafik atau orang kafir zaman itu ingin merusak masjid Nabawi pakai apa? Pakai masjid. Namanya juga masjid ya. Jadi sama untuk menandingi pengajian orang lain juga pakai. Artinya gini, kebaikan itu harus dikontrol karena ini dibawa oleh manusia yang potensi punya hablum nafsu, punya apa? Motivasi apa nafsu. Maka tidak gampang, rola agama ini tidak gampang. Bukan sikot itu orang yang aktif. Makanya Sayyidina Umar itu kata beliau, saya kalau ibadah terus rakyatku terlantar karena kiainya ibadah terus. Jadi kalau saya ada ibadah nanti hubungan saya dengan Allah terputus. Masyhur. Karena tadi misalnya jenengan memimpin manusia terus mau ngaji, bengi ngaji. Lama-lama kelamaan ini hubungan manusia dengan manusia terus. Sehingga kita akhirnya jadi manusia yang didikte oleh manusia, makhluk yang didikte oleh makhluk. Tapi kalau kamu wiridan terus munajat terus lama-lama nyuwun sewu, iya nak wiridan bagus, nak jadi egois. Banyak enggak orang yang wiridan terus semalaman, jadinya nyuwun sewu malah anti sosial. Tangganya miskin enggak dengar, tangganya punya masalah enggak dengar, keluarganya punya masalah enggak. Itu namanya munajat apa itu? Tapi kayak LSM yang berlebihan, ngurus orang kemiskinan, ngurus yatim, tidak eling Allah enggak gelem. Karena hanya terjebak urusan kemiskinan. Jadi apa-apa kalau berlebihan kan pasti buruk. Ya makanya ini harus tahak kokot ahliyat. Karena tidak gampang. Apa saya berwiridan terus ingat Allah, apa saya egois? Wiridan terus dengar anaknya jago itu tetap dan dengar ibunya di ICU ya tetap. Jika kan jadinya egois. Tapi lah sama. Orang yang terlalu LSM, bukan LSM-nya yang buruk, tapi terlalu ngurus orang miskin, ngurus orang pinggiran, tidak wiridan, nggak mau itu yang penting sosial. Lama-lama lupa bahwa hubungannya makhluk dengan Allah Subhanahu. Ada orang miskin yang penting dikasih makan, ada yatim yang dikasih makan. Apa artinya bisa makan kalau orang ini tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu? Kalau sekedar makan juga makan. Yang penting dari manusia kan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka hanya nyari solusi kemanusiaannya, tidak cari solusi bahwa manusia harus ditautkan, digantungkan sama Tuhannya. Paham gini ya? Lagi-lagi ngatur ini harus tahak kokot ahliyatuh, harus apa detail. Makanya ilmu tidak boleh diambil kecuali dari minal wudhu, al-fiqat, al-mud ini sing apa detail.